Assalamualaikum, halo guys. Pada channel kita ini aku akan membawakan beberapa kuis, yang mana pada kuis nanti kalian bisa menebak pertanyaan-pertanyaan yang ada di sekitar kita yang tidak tahu, mungkin kita sudah lupa. Kuis ini bisa menambah pengetahuan kita loh tentang semua yang ada di sekitar kita. Langsung saja kita mulai ya. Ting. Umum dikenal di dunia kesehatan. Apa nama rempah ini? Thyme, kunyit, kayu manis, atau oregano? Aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, langsung saja aku jawab. Jawabannya adalah kunyit. Kunyit atau kunir adalah termasuk salah satu tanaman rempah-rempah dan obat asli dari wilayah Asia Tenggara. Tanaman ini kemudian mengalami penyebaran di daerah Malaysia, Indonesia, Australia, bahkan Afrika. Hampir setiap orang Indonesia dan India serta bangsa Asia umumnya pernah mengkonsumsi tanaman rempah ini, baik sebagai pelengkap bumbu masakan, jamu, atau untuk menjaga kesehatan dan kecantikan. Kunyit tergolong dalam kelompok jahe-jahean. Kunyit dikenal di berbagai daerah dengan beberapa nama lokal, seperti turmeric dalam bahasa Inggris, kurkuma dalam bahasa Belanda, kunyit dalam bahasa Indonesia dan Malaysia, janar untuk wilayah Banjar, kunir untuk Jawa, koneng untuk Sunda, konyet untuk Madura. Oke, kita lanjut ke kuis berikutnya. Buah apa yang ada dalam gambar? Platonia, pepaya, passion flower, atau pomelo? Aku hitung ya. 1, 2, 3. Nah, jawabannya pepaya. Pepaya atau betik adalah tumbuhan yang berasal dari Meksiko bagian selatan dan bagian utara dari Amerika Selatan, dan kini menyebar luas dan banyak ditanam di seluruh daerah tropis untuk diambil buahnya. Pepaya adalah satu-satunya jenis dalam genus Carica. Bisa. Nama pepaya dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda, yaitu papaja, yang pada gilirannya juga mengambil dari nama bahasa Arawak, papaya. Dalam bahasa Jawa, pepaya disebut kates, dan dalam bahasa Sunda disebut gedang. Buah pepaya dimakan dagingnya, baik ketika muda maupun masak. Daging buah muda dimasak sebagai sayuran. Daging buah masak dimakan segar atau sebagai campuran koktail buah. Pepaya dimanfaatkan pula daunnya sebagai sayuran yang pelunak daging. Daun pepaya mudah dimakan sebagai lalapan setelah dilayukan dengan air panas atau dijadikan pembungkus budel. Oleh orang Manado, bunga pepaya yang diurap menjadi sayuran yang biasa dimakan. Getah pepaya dapat ditemukan di batang, daun, dan buah. Mengandung enzim papain semacam protease. Mengandung yang dapat melunakkan daging dan mengubah konformasi protein lainnya. Papain telah diproduksi secara massal dan menjadi komoditas dagang. Yuk, oke.
kuis selanjutnya. Demikian tentang pepaya. Ayo kita ke kuis berikutnya. Nah, demikian itu tentang pepaya. Ayo kita lanjut ke kuis berikutnya. Ini. Dalam sejarah Barat, kucing apa yang biasanya dipandang sebagai simbol pertanda Dalam sejarah Barat, kucing apa yang biasanya dipandang sebagai simbol pertanda jahat? Hitam, merah, putih, atau abu-abu? Kita hitung ya. 3, 2, 1. Yaitu kucing hitam. Kucing hitam adalah kucing yang penuh dengan mitos dan identik dengan kesialan. Namun, ada juga orang-orang yang percaya kalau kucing hitam membawa nasib baik. Mitos mengenai kucing hitam itu sendiri bermula dari sejarah Babilonia kuno. Pada masa itu, kucing hitam dipersembahkan dalam upacara ritual mereka untuk dibakar bersamaan dengan sesaji lainnya. Mitos ini timbul karena ada seekor kucing hitam yang sedang tertidur di tengah-tengah seekor ular. Dan ular pada masa itu merupakan lambang kejahatan. Nah, demikian itu tentang kucing hitam. Kita lanjut ke kuis berikutnya. Nah, dalam olahraga apa dua tim menarik ujung tali yang berlawanan? Tarik tambang, lompatan bunge, rap jumping, atau polo? Aku hitung ya. 3, 2, 1. Nah, benar sekali, tarik tambang. Tarik tambang adalah permainan antar regu yang memerlukan kekuatan juga kekompakan. Tarik tambang biasa dimainkan dalam perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Permainan populer ini tidak hanya dimainkan ketika lomba pada tanggal 17 Agustus saja, tetapi juga dilombakan pada pekan-pekan kreativitas di sekolah. Pertandingan tarik tambang melibatkan dua regu dengan 5 atau lebih peserta. Dua regu bertanding dari dua sisi berlawanan dan semua peserta memegang erat sebuah tali tambang. Di tengah-tengah terdapat pembatas berupa garis. Masing-masing regu berupaya menarik tali tambang sekuat mungkin agar regu yang berlawanan melewati garis pembatas. Regu yang tertarik melewati garis pembatas dinyatakan kalah. Nah guys, demikian itu tentang tarik tambang. Kita lanjut ke kuis selanjutnya. Ini dia. Dalam Islam, siapakah nabi terakhir dan utusan Tuhan? Muhammad, Isa Al-Masih, Malaikat Jibril, atau Ibrahim? Aku hitung ya. 3, 2, 1. Jawabannya adalah benar sekali. Nabi Muhammad. Muhammad lahir Nabi Muhammad lahir di Mekah 570. Gak usah ya.
Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan rasul terakhir bagi umat muslim. Muhammad memulai penyebaran ajaran Islam untuk seluruh umat manusia dan mewariskan pemerintahan tunggal Islam. Muhammad sama-sama menegakkan ajaran tauhid untuk Muhammad sama-sama menegakkan Muhammad sama-sama menegakkan ajaran tauhid untuk mengesahkan Allah sebagaimana yang dibawa nabi dan rasul sebelumnya. Lahir pada tahun 570 Masehi di Mekah, Muhammad melewati masa kecil sebagai yatim piatu. Nabi Muhammad dibesarkan di bawah asuhan kakeknya Abdul Muthalib, kemudian pamannya Abu Thalib. Beranjak remaja, Nabi Muhammad bekerja sebagai pedagang. Nabi Muhammad kadang-kadang mengasingkan diri ke gua sebuah bukit hingga bermalam-malam untuk merenung dan berdoa. Diriwayatkan dalam usia ke-40, Muhammad didatangi malaikat Jibril dan menerima wahyu pertama dari Allah. 3 tahun setelah wahyu pertama, Muhammad mulai berdakwah secara terbuka, menyatakan keesaan Allah dalam bentuk penyerahan diri melalui Islam sebagai agama yang benar dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Muhammad menerima wahyu berangsur-angsur hingga kematiannya. Praktik atau amalan Muhammad diriwayatkan dalam hadis, dirujuk oleh umat Islam sebagai sumber hukum Islam bersama Al-Quran. Demikian itu tentang Nabi Muhammad. Kita lanjut ke kuis berikutnya. Ini dia. Nah, teman-teman, buah apakah ini? Kiwi, delima, manggis, atau pepaya? Kuhitung ya. 3, 2, 1. Benar sekali, yaitu manggis. Manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari semenanjung Manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari semenanjung Malaya dan menyebar ke pulauan Nusantara. Tumbuh hingga mencapai 7 sampai 25 meter. Buahnya juga disebut manggis, berwarna merah keunguan ketika matang. Meskipun ada pula varian yang kulitnya berwarna merah. Buah manggis dalam perdagangan dikenal sebagai ratu buah, sebagai pasangan durian si raja buah. Buah ini mengandung mempunyai aktivitas antiinflamasi. Buah ini mempunyai aktivitas antiinflamasi dan antioksida. Sehingga di luar negeri buah manggis dikenal sebagai buah yang memiliki kadar antioksida tertinggi di dunia. Manggis berkerabat dengan kokam, asam kandis, dan asam gelugur. Rempah bumbu dapur dari tradisi Boga India dan Sumatera. Nah, teman-teman, guys, demikian itu tentang buah manggis. Kita lanjut ke kuis berikutnya. Apa ibu kota Indonesia? Jakarta, Bali, Surabaya, atau Bandung? Aku hitung ya. 3, 2, 1.
Benar sekali, yaitu Jakarta. Daerah khusus ibu kota Jakarta adalah ibu kota negara dan kota terbesar di Indonesia. Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi. Jakarta terletak di pesisir bagian barat pulau. Jakarta terletak di pesisir bagian barat Pulau Jawa. Dahulu pernah dikenal dengan beberapa nama, di antaranya Sunda Kelapa, Jayakarta, dan Batavia. Di dunia internasional, Jakarta juga mempunyai julukan J-Town, atau lebih populer lagi The Big Durian, karena dianggap kota yang sebanding New York City di Indonesia. Jakarta memiliki luas sekitar 661,5 km. Lautannya 6 dan memiliki lautan 6.977,5 km dengan penduduk berjumlah 10.374. Piye nak ngomong? Ya 10.374.235. 10 jutaan orang. Dengan penduduk berjumlah 10 jutaan jiwa pada 2017. Wilayah metropolitan Jakarta atau disebut dengan Jabodetabek yang berpenduduk sekitar 28 juta jiwa merupakan metropolitan terbesar di Asia Tenggara atau urutan kedua di dunia. Sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat ASEAN. Jakarta dilayani oleh 2 bandar udara, yakni Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma, serta 3 pelabuhan laut di Tanjung Priok, Sunda Kelapa, dan Ancol. Nah guys, demikian itu tentang Jakarta. Ampun. Cukup sekian ya guys. Dan kuis pada pertemuan kali ini. Nantikan kuis selanjutnya yang lebih menarik. Cukup sekian kuis pada video kali ini. Nantikan kuis-kuis yang lebih menarik di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.